Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kita masuk ke pertemuan setelah UTS, yaitu minggu ke-8 di pertemuan materi 81. Biasanya untuk pertemuan setelah UTS kita membahas tentang UTS ya. Namun karena ujiannya belum saya periksa, maka ya mungkin kita skip aja untuk pembahasan UTS ya. Namun kan karena soalnya berupa pilihan ganda, mungkin ya teman-teman sudah bisa tahu kira-kira nilai UTS-nya berapa gitu ya. Nah, jadi di pertemuan ini kita akan melaksanakan sedikit ya di pertemuan ini tentang evaluasi materi kita dari awal perkuliahan sampai dengan UTS kemarin. Nah, jadi kita seperti yang teman-teman ketahui, kita menggunakan 3 buku referensi utama, di mana ketiga buku itu sudah di-share ya di dalam link Google Drive untuk materi kemarin, di mana saya harapkan teman-teman dapat membaca buku referensi tersebut ya, karena isinya sangat bagus sekali dan sangat menarik sekali, terutama memang bagi teman-teman yang nanti setelah lulus ingin melanjutkan karir di dalam keilmuan informatika. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dengan masa saat ini ya, eh, pekerjaan di bidang informatika itu adalah salah satu pekerjaan yang memiliki resistensi paling tinggi gitu ya terhadap tingkat pengangguran. Ya, artinya sangat sedikit pengangguran yang terjadi ya di dalam skop global di bidang IT gitu ya. Jadi di bidang IT itu eh, kalau tidak salah menjadi nomor 3 yang jumlah penganggurannya paling sedikit ya di dunia. Nah, untuk bidang IT pun menempatkan posisi ketiga untuk karir atau bidang pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh AI gitu ya. Jadi pertama itu adalah di bidang kesehatan ya, pekerjaan di bidang kesehatan, yang kedua di bidang pendidikan, dan yang ketiga itu di bidang IT gitu ya. Jadi memang bidang IT ini adalah pilihan yang terbaik ya bagi teman-teman yang ingin eh, bekerja dan meniti karir, meniti jalan karir di bidang ini. Jadi saya harapkan teman-teman bisa membaca ya buku tersebut. Memang menggunakan bahasa Inggris ya, namun memang isinya worth it ya untuk dibaca. Oke, untuk buku yang pertama mungkin kita menggunakan bukunya Pressman gitu ya. Yang pertama kali waktu itu juga pernah di-mention ya di pertemuan pertama. Nah, jadi untuk buku Pressman sendiri kita sudah mempelajari sekitar 4 chapter ya. Total dari buku Pressman ini sebenarnya sekitar 26 kalau tidak salah ya, atau sampai 28 chapter. Di mana memang jumlah chapter tersebut lumayan banyak ya. Ya, namun memang teman-teman diusahakan untuk dapat membaca buku tersebut karena memang tidak semua materi kita masukin ya di dalam perkuliahan ini. Namun ada beberapa materi juga yang kita akan gabung ya, karena memang dari beberapa chapternya itu tidak terlalu banyak gitu ya materinya. Oke, untuk yang pertama itu tentang the nature of software. Ya, saya rasa untuk yang the nature of software kita juga udah tahu ya, bahwa perangkat lunak itu ada hal yang tidak bisa dibantah gitu ya untuk the nature of software sendiri. Sebenarnya ada referensi lain yang menjelaskan tentang software ya. Jadi ada beberapa hukum-hukum tentang software yang jumlahnya mungkin sekitar seratusan, di mana hukum tersebut masih berlaku hingga saat ini walaupun di tengah gempuran dari artificial intelligence. Apakah nanti nature software itu akan berpengaruh terhadap AI? Ya tentu saja gitu ya. Namun tidak semerta-merta jadi menghancurkan dari nature tersebut.
Misalnya, waktu kita pelajari di pertemuan pertama, bahwa the nature of software, ya salah satunya adalah yang pertama, perangkat lunak itu bernilai tinggi gitu ya. Lalu yang berikutnya, perangkat lunak itu harus di-manage dengan baik dan dibuat dalam waktu yang cukup lama. Nah, apakah AI bisa membuat perangkat lunak? Bisa gitu ya. Namun untuk perangkat lunak yang ingin digunakan dalam waktu lama, misalnya seperti Facebook gitu ya, seperti Tokopedia, seperti Instagram dan lain-lain, mungkin kebutuhan terhadap development menggunakan AI itu tidak terlalu dapat membantu banyak gitu ya. Walaupun AI pun dapat membantu untuk mendevelopment beberapa modul dari situ. Namun untuk pembangunan jangka panjang, AI masih belum bisa mengakomodasi itu. Apabila kita ingin membuat perangkat lunak yang sifatnya itu sementara, misalnya sebagai contoh, saya adalah departemen IT di suatu perusahaan, di mana bulan depan perusahaan akan mengadakan gathering misalnya, kita diminta untuk membuat software untuk mendata peserta gathering. Nah, kalau hanya perangkat lunak jangka pendek seperti itu, kita bisa membuat itu ya dengan menggunakan AI. Namun memang perangkat lunak tidak hanya sebatas perangkat lunak saja. Karena perangkat lunak itu nanti akan ada beberapa kombinasi di dalamnya seperti hardware gitu ya, bandwidth, lalu ada server, kemudian ada brandware juga orang yang nanti akan mengendalikan software, kemudian akan ada bagian production ya dan lain sebagainya. Jadi aspek software itu banyak sekali gitu ya. Jadi dia tidak hanya terikat pada software itu saja. Nah, oleh sebab itu, keberadaan AI nanti hanya akan membantu dalam development saja. Namun untuk operasional itu kebanyakan dari expert ya, artinya kebanyakan semua dari campur tangan manusia. Nah, dengan adanya AI masih belum bisa untuk mengalahkan nature of software gitu ya. Misalnya ada graf waktu itu ya grafik di mana perangkat lunak itu begitu dia ketemu titik jenuh dia harus berevolusi gitu ya. Nah, untuk evolusi seperti itu AI masih belum bisa gitu ya untuk melakukan dengan sepresisi mungkin. Tetap ada peran manusia di dalamnya dalam mengendalikan AI. Ya, jadi dengan kita mempelajari the nature of software secara tidak langsung itu akan kebal terhadap perubahan apapun yang ada kaitannya dengan software. Nah, jangan lupa bahwa AI juga adalah software gitu ya. Jadi itu juga akan menjadi the nature of software di mana software itu kan memiliki dua peran ya. Pertama sebagai alat untuk membuat software, yang kedua adalah sebagai software itu sendiri atau sebagai produk. Jadi AI juga sebenarnya adalah merupakan tools gitu ya dalam membuat software. Sehingga keberadaan AI itu bukan merupakan suatu ancaman ya dalam bidang rekayasa perangkat lunak. Ya, lalu kita waktu itu membahas beberapa nature of software ya, misalnya web apps, ya mobile dan lain-lain. Lalu kita juga membahas tentang application domain ya, software itu ada yang berbasis kecerdasan buatan gitu ya. Nah, itu kan software AI gitu ya. Terus ada product line seperti Microsoft Office, kemudian ada software bisnis dan lain-lain. Lalu kita juga mempelajari tentang legacy software ya, di mana perangkat lunak itu pasti akan memiliki legacy, di mana memang legacy itu memerlukan cost yang lebih besar, namun itu adalah sangat layak untuk diperjuangkan gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya kita belajar tentang software engineering ya. Jadi ada software proses di situ, di mana software proses itu ada linear, ya ada apa paralel, ada incremental, lalu ada apa satu lagi. Ya itulah ya, satu lagi saya lupa gitu ya. Linear, paralel, incremental, sama prototype ya, prototyping gitu ya. Nah, jadi em, ada empat hal itu yang nanti akan dipelajari ya. Kemudian dari pengembangan itu ada yang namanya the process framework ya, masih ingat di mana misalnya kita ngomongin analisis atau desain atau coding atau apapun itu dalam software proses,
Di situ ada yang disebut dengan proses, ada yang disebut dengan task gitu ya. Task itu definisinya adalah suatu pekerjaan yang ada dalam suatu proses tersebut. Kemudian kita juga waktu itu membahas tentang umbrella activities ya, yaitu aktivitas pelindung dalam proses development ya perangkat lunak. Tidak hanya proses development, melainkan dimulai dari melindungi proses, melindungi people, melindungi project, dan melindungi produk ya. Dan kemudian 4P itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu ada software development myths, jadi ada mitos yang kita bahas beberapa kemarin. Ternyata memang mitos-mitos tersebut ya, kalau kita sering ya project gitu ya di pemerintahan atau di swasta, kita akan sering menemukan statement-statement aneh ya dari orang-orang yang tidak terlalu paham tentang IT ya. Misalnya kemarin contohnya ada statement bahwa perangkat lunak itu diciptakan lalu diinstal kemudian tinggal digunakan gitu ya. Nah, padahal statement itu hanya mitos ya dan itu salah. Tidak mungkin perangkat lunak itu setelah diinstal ditinggalkan. Perlu ada orang yang mengelolanya gitu ya. Maka dari itu kan kita tahu bahwa di dalam software engineering ada yang namanya deployment dan maintenance ya. Jadi perangkat lunak itu harus di maintenance, kita harus perbaiki bugnya, kita harus mengembangkan fiturnya sehingga perangkat lunak yang kita akan buat itu bisa berjalan dengan lama gitu ya. Jadi long lasting software. Lalu yang berikutnya adalah software process structure. Ini ada di beberapa slide ya. Tidak secara spesifik kita pelajari. Kemudian ada proses model di sini. Nah, ini yang kemarin software development life cycle ya, ada waterfall, ada prototype, ada V-model dan lain-lain ya kita pelajari di sini. Jadi ada yang kita pelajari kemarin tentang kelemahannya ya, waterfall itu apa dan itu masih termasuk dari tradisional software development life cycle. Nah, kita juga mempelajari untuk yang modern ya, pendekatan modernnya yaitu menggunakan agile development. Nah, untuk agile development sendiri itu ada di bukunya Eric Braud ya. Jadi di sini ada agile proses. Ya, lalu Scrum saya ambil langsung dari institusi Scrum yang ada di slide itu. Jadi yang kita harus pahami adalah tentang tradisional SDLC, yang harus kita kuasai adalah yang tentang development agile gitu ya. Dengan segala variannya, walaupun yang kita pelajari hanya tentang Scrum saja. Nah, di beberapa negara, di beberapa perusahaan di multinasional itu masih menggunakan Scrum ya, walaupun ada yang dimodifikasi lagi. Dan ujung-ujungnya adalah Agile Development gitu ya. Jadi kalau kita paham tentang 4 manifesto Agile dan 12 prinsipnya, maka Agile itu mau dibawa kemanapun kita akan siap gitu ya. Jadi untuk pendekatan klasik seperti waterfall ini tetap kita harus pelajari karena dalam semasa kuliah teman-teman pasti akan menggunakan yang tradisional ya. Karena beberapa pekerjaan yang kita lakukan di kuliah itu biasanya hanya terdiri dari tim kecil atau kita sendirian ataupun berdua gitu ya. Jadi kalau agile itu kan harusnya tim dalam skala yang cukup besar gitu ya. Nah, pendekatan tradisional ini bisa teman-teman manfaatkan dalam mengerjakan tugas akhir, kerja praktek, ataupun tugas kelompok nantinya ya. Apabila tugas tersebut berkaitan dengan pembangunan perangkat lunak. Nah, lalu ada di buku Somerville, kita detailkan ya untuk software proses sendiri kemarin ada requirement, ya apa itu requirement, definisinya gitu ya, caranya dan bagaimana penerapannya dalam software proses framework. Kemudian ada desain itu juga sama gitu ya didetailkan di situ. Kemudian fase coding dan fase testing ya. Jadi ada software testing, ya desain, ya jadi ada requirement, desain, kode. Kode itu ngambil di bukunya ini ya kalau nggak salah nih implementation gitu ya. Walaupun kita tidak masukin semua ya dari sini gitu ya. Namun nanti akan dipelajari di mata kuliah di semester depan ya tentang refactoring, tentang quality ini di semester akhir nih gitu ya. Lalu dan tentang yang principle of implementation udah kita bahas ya di dalam RPL ini. Ya, kemudian terakhir itu
software dokumen gitu ya, yang kita pelajari gitu ya. Jadi software dokumen ini membahas tentang beberapa dokumen formal ya. Ingat, jadi itu adalah dokumen formal yang biasanya kita pakai dalam suatu project. Nah, tidak semua dokumen memang digunakan, tapi memang ada beberapa dokumen yang penting di dalam project gitu ya. Misalnya SRS, MOU, dan lain-lain itu penting dalam project. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan seperti Agile atau Scrum tadi, maka mungkin ada beberapa dokumen yang kita nggak pakai. Namun SRS, MOU, dan dokumen project lainnya itu tetap dipakai. Jadi ingat ya, dalam Prakat Lunak itu ada 4 hal yang nantinya akan kita pelajari di materi ke depan, yaitu people, proses, project, dan produk. Di mana masing-masing itu ada dokumentasinya, gitu ya. Ada dokumentasi tentang project, ada dokumentasi tentang proses, dan ada dokumentasi tentang produk. Kalau dokumentasi tentang people itu biasanya tergantung dari perusahaannya masing-masing ya, karena itu kaitannya dengan sumber daya manusia. Jadi itu yang kita pelajari dalam setengah semester ini. Nah, setelah itu kita akan mempelajari banyak hal lain ya yang ada di kisaran deployment dan maintenance ya. Karena kemarin kita sudah membahas tentang analisis, desain, implementasi, dan pengujian, maka kita akan banyak membahas tentang deployment dan maintenance. Ya, begitupun nanti ada software process improvement kita bahas, kemudian kita akan membahas tentang re-engineering gitu ya, dan fase-fase setelah fase pengujian ini gitu ya. Nah, jadi itu saja mungkin ya materi pada malam hari ini, pada hari ini gitu ya, pada malam hari ini. Eh, Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk materi masuk lagi ke buku, itu kita mulai di materi selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.